Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan K. dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baiklah, saya akan mempresentasikan standar dan implementasi pekerjaan struktur beton pracetak. Pembahasannya terdiri dari 4. 1. Pengantar struktur beton pracetak. 2. Standar dan pedoman desain. 3. Proses implementasi. 4. Alat, teknik, dan pelaksanaan. 1. Pengantar struktur beton pracetak. Definisi dan karakteristik beton pracetak. Beton pracetak adalah elemen struktur beton yang diproduksi terlebih dahulu di luar lokasi konstruksi, biasanya di pabrik dalam kondisi yang terkontrol. Kemudian dikirim ke lokasi proyek untuk dirakit atau dipasang. Beton ini dicetak menggunakan cetakan khusus sesuai dengan bentuk dan ukuran yang direncanakan. Kemudian dikeraskan sebelum digunakan. Sistem ini berbeda dengan beton konvensional yang dicetak langsung di lapangan. Karakteristik: 1. Produksi di lokasi terkontrol. 2. Presisi dimensi dan bentuk. 3. Kemudahan pemasangan. 4. Mutu tinggi dan tahan lama. 5. Efisiensi waktu konstruksi. Keuntungan menggunakan beton pracetak. Beton pracetak menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan dalam proyek konstruksi, terutama dari segi efisiensi waktu dan mutu, karena elemen-elemen beton dicetak di pabrik dalam kondisi terkontrol. Kualitas material yang dihasilkan lebih konsisten dan tahan lama dibandingkan pengecoran di tempat. Proses produksi yang presisi juga memungkinkan pengurangan limbah material dan kesalahan pekerjaan, sehingga menghasilkan struktur yang lebih rapi dan kokoh. Selain itu, pemasangan di lapangan dapat dilakukan dengan cepat, mengurangi waktu konstruksi secara keseluruhan, dan mempercepat penyelesaian proyek. Keuntungan lain yang tak kalah penting adalah efisiensi biaya dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Meskipun biaya awal produksi beton pracetak bisa lebih tinggi, dalam jangka panjang penggunaan sistem ini dapat menurunkan biaya perawatan dan perbaikan karena kualitasnya yang superior. Beton pracetak juga mendukung praktik pembangunan berkelanjutan karena proses produksi dan instalasinya mengurangi emisi karbon, kebisingan, serta gangguan terhadap lingkungan sekitar proyek. Dengan semua keunggulan ini, beton pracetak menjadi pilihan yang tepat untuk konstruksi modern yang mengutamakan kecepatan, mutu, dan keberlanjutan. Tantangan dalam implementasi struktur beton pracetak. Meskipun beton pracetak menawarkan banyak keuntungan, implementasinya dalam proyek konstruksi juga menghadapi sejumlah tantangan teknis dan logistik. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan perencanaan dan koordinasi yang lebih kompleks. Setiap elemen pracetak harus dirancang dengan presisi tinggi dan memperhitungkan sistem sambungan, metode transportasi, serta urutan pemasangan. Kesalahan kecil dalam tahap desain dapat berdampak besar pada kelancaran pelaksanaan di lapangan. Selain itu, transportasi dan penanganan elemen pracetak juga menjadi tantangan tersendiri. Karena ukurannya besar dan berat, pengangkutan dari pabrik ke lokasi proyek memerlukan peralatan khusus dan rute yang memadai. Di lokasi proyek, pemasakan memerlukan alat berat seperti kren dan tenaga kerja yang terlatih. Keterbatasan akses ke lokasi, kendala lalu lintas, serta cuaca buruk dapat menghambat proses pemasangan. Tak hanya itu, fleksibilitas terhadap perubahan desain di lapangan juga terbatas karena elemen sudah diproduksi terlebih dahulu, sehingga memerlukan ketelitian tinggi sejak tahap awal perencanaan. 2. Standar dan pedoman desain. Kepatuhan terhadap standar nasional maupun internasional.
Dalam implementasi struktur beton pracetak, kepatuhan terhadap standar nasional maupun internasional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan keandalan struktur. Di Indonesia, penggunaan beton pracetak harus mengacu pada standar nasional seperti SNI. Contohnya, SNI 7832-2012 tentang elemen pracetak beton bertulang untuk struktur bangunan gedung. Standar ini mencakup persyaratan material, dimensi, kekuatan, serta prosedur pengujian dan pemasangan. Selain SNI, proyek-proyek besar yang melibatkan teknologi pracetak modern juga sering mengacu pada standar internasional seperti ASTM, American Society for Testing and Materials, ICA, American Concrete Institute, dan ISO, International Organization for Standardization. Misalnya, ICA 318 digunakan untuk desain struktur beton dan ICA 550 khusus untuk komponen pracetak. Kepatuhan terhadap standar internasional ini penting, terutama dalam proyek yang melibatkan kerjasama luar negeri atau saat mengejar sertifikasi bangunan hijau dan mutu global. Analisis beban dan tegangan struktur beton pracetak. Analisis beban dan tegangan merupakan langkah penting dalam perancangan struktur beton pracetak untuk memastikan bahwa elemen-elemen pracetak mampu menahan gaya yang bekerja sepanjang umur layan struktur. Proses ini melibatkan perhitungan terhadap berbagai jenis beban, baik yang bersifat permanen maupun sementara, serta distribusi tegangan dalam elemen beton akibat beban tersebut. Beban yang dianalisis meliputi beban mati, berat sendiri elemen pracetak, dan komponen struktural lainnya. Beban hidup, beban variabel seperti manusia, perabot, kendaraan, atau mesin. 3. Beban angin dan gempa, sesuai dengan ketentuan SNI 1727 dan SNI 1726. 4. Beban angkat dan transportasi, khusus untuk beton pracetak. Analisis juga memperhitungkan tegangan saat pengangkutan dari pabrik ke lokasi proyek dan saat pemasangan di lapangan. 3. Proses implementasi struktur beton pracetak, fabrikasi dan kontrol kualitas. Implementasi struktur beton pracetak dalam proyek konstruksi melibatkan tahapan yang terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga pemasangan di lapangan. Proses ini harus dilakukan secara cermat untuk menjamin kesesuaian dimensi, kualitas struktur, serta efisiensi pelaksanaan proyek. Fabrikasi beton pracetak dilakukan di pabrik dengan sistem produksi yang terkontrol untuk memastikan mutu dan ketepatan dimensi elemen. Proses fabrikasi meliputi persiapan cetakan, penempatan tulangan atau tendon pratenggang, pencampuran beton dan komposisi yang telah ditentukan, pengecoran, pemadatan, serta curing untuk mencapai kekuatan yang optimal. Lingkungan pabrik yang tertutup dan bebas dari pengaruh cuaca memungkinkan proses ini dilakukan dengan lebih presisi, menghasilkan produk dengan permukaan yang rapi, kekuatan yang konsisten, dan sesuai spesifikasi desain. Selain itu, fabrikasi di pabrik memungkinkan produksi massal dengan kecepatan tinggi tanpa mengganggu aktivitas di lokasi proyek. Kontrol kualitas merupakan aspek kunci dalam fabrikasi beton pracetak. Setiap tahap produksi diawasi melalui pengujian material seperti uji kuat tekan, slum, dan kandungan air, pemeriksaan dimensi, serta verifikasi posisi tulangan dan sambungan. Pengawasan ini memastikan elemen pracetak memenuhi standar teknis SNI dan ICA dan spesifikasi proyek. Kontrol kualitas yang ketat tidak hanya meningkatkan daya tahan dan keselamatan struktur, tetapi juga mengurangi risiko cacat produk yang dapat menambah biaya perbaikan di lapangan. Dengan demikian, fabrikasi dan kontrol kualitas yang optimal menjadi jaminan keberhasilan penerapan beton pracetak dalam proyek konstruksi. Sambungan dan penyambungan beton pracetak.
Sambungan dan penyambungan merupakan komponen penting dalam sistem struktur beton pracetak karena menghubungkan elemen-elemen terpisah menjadi satu kesatuan struktural yang kokoh dan stabil. Desain sambungan harus memperhitungkan beban struktural, gaya lateral atau gempa atau angin, deformasi, serta kemudahan dalam proses pemasangan. Sambungan juga berperan dalam menjaga kesinambungan kekakuan dan kekuatan antar elemen seperti balok, kolom, panel dinding, atau plat lantai. Jenis sambungan dalam beton pracetak umumnya dibedakan menjadi 3 kategori utama. Sambungan basah, menggunakan cor beton di tempat pada bagian sambungan sehingga menghasilkan kekakuan tinggi dan menyatu seperti struktur monolit, cocok untuk sambungan kolom balok atau balok plat. Sambungan kering, menggunakan sistem mekanik seperti baut, las, plat baja, atau angkur tanpa pengecoran tambahan. Umumnya dipakai untuk sambungan yang memerlukan kecepatan pemasangan dan mudah dibongkar. Sambungan setengah basah, kombinasi antara komponen pracetak dan tambahan mortar atau grouting sebagai pengisi dan perekat. Banyak digunakan pada sambungan balok-balok atau panel-panel. 4. Alat teknik dan pelaksanaan beton pracetak. Teknik manajemen proyek untuk eksekusi yang efisien. Struktur beton pracetak merupakan salah satu inovasi dalam teknologi konstruksi yang memberikan efisiensi tinggi dalam hal waktu, biaya, dan mutu. Beton pracetak adalah elemen beton yang dicetak dan diawetkan terlebih dahulu di luar lokasi dalam kondisi terkontrol, kemudian diangkut ke lokasi proyek untuk dirakit atau dipasang. Metode ini berbeda dengan beton konvensional yang dicetak langsung di lokasi konstruksi. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam manajemen proyek antara lain Work Breakdown Structure (WBS) untuk membagi pekerjaan ke dalam unit-unit yang lebih kecil dan terkelola. Critical Path Method (CPM) untuk menjadwalkan urutan kegiatan dan mengidentifikasi jalur kritis. Earned Value Management (AVM) untuk mengukur kinerja proyek secara kuantitatif terhadap anggaran dan waktu. Serta metode Lean Construction yang fokus pada efisiensi proses dan pengurangan pemborosan. Pelaksanaan keberlanjutan dalam konstruksi beton pracetak. Dalam era pembangunan berkelanjutan, industri konstruksi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan struktur yang kuat dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Beton pracetak menawarkan sejumlah keunggulan dalam mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dibandingkan beton konvensional yang dicor di tempat. Efisiensi material dan minimnya limbah. Pembuatan elemen pracetak dilakukan di lingkungan pabrik yang terkendali, memungkinkan pengukuran dan pencampuran material secara presisi. Hal ini mengurangi limbah material yang biasanya banyak terjadi di lapangan. Material sisa juga dapat didaur ulang atau digunakan kembali dalam produksi berikutnya. Penggunaan energi yang lebih rendah. Meski proses produksi di pabrik memerlukan energi, penggunaan beton pracetak di lokasi proyek umumnya lebih cepat sehingga mengurangi waktu operasional pelatihan berat dan konsumsi energi di lapangan. Selain itu, waktu konstruksi yang lebih singkat juga menurunkan emisi karbon dari kendaraan dan mesin konstruksi. Daya tahan dan umur layanan yang lebih panjang. Struktur pracetak dirancang dan diproduksi dengan mutu tinggi, sehingga memiliki daya tahan lebih baik terhadap beban di lingkungan dan usia layan yang panjang. Integrasi dengan teknologi hijau. Beton pracetak dapat diintegrasikan dengan teknologi ramah lingkungan, seperti sistem penangkap air hujan, panel surya, atau insulasi termal untuk efisiensi energi bangunan. Hal ini mendukung pencapaian standar bangunan hijau seperti LEED atau Green Chip. Kesimpulan, struktur beton pracetak merupakan solusi inovatif dalam dunia konstruksi modern yang menawarkan keunggulan dalam hal mutu, efisiensi waktu, dan keberlanjutan.
Proses produksinya yang dilakukan di lingkungan pabrik yang terkontrol memungkinkan pencapaian presisi dimensi, pengurangan limbah, serta mutu material yang lebih terjamin dibanding beton konvensional. Meskipun menghadapi tantangan dalam aspek desain, transportasi, dan pemasangan, hal ini dapat diatasi melalui perencanaan yang matang serta pemanfaatan teknik manajemen proyek yang tepat. Penerapan standar nasional dan internasional menjadi kunci dalam menjamin kualitas dan keamanan struktur beton pracetak. Mulai dari desain, analisis beban, hingga sambungan elemen, seluruh proses harus mengikuti pedoman teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, pendekatan konstruksi yang berkelanjutan dengan meminimalkan limbah, mengurangi emisi, dan mendukung integrasi teknologi hijau menjadikan beton pracetak sebagai pilihan utama untuk pembangunan masa depan yang ramah lingkungan, efisien, dan berkualitas tinggi. Demikian presentasi dari saya, dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan, saudara-saudara, kawan-kawan yang ingin melanjutkan kuliah, mari bergabung bersama kami di sini di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Jalur RPL, Universitas Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.